Sampah makroplastik merupakan permasalahan serius di Indonesia karena dapat terurai menjadi mikroplastik yang berdampak pada penurunan kualitas habitat dan terakumulasi ke dalam tubuh makrozobentos di ekosistem sawah dan saluran irigasi. Laporan mengenai tingkat kontaminasi mikroplastik di sawah, khususnya wilayah Malang Raya, masih sedikit, di mana kontaminasi mikroplastik bersumber dari penggunaan plastik mulsa, pupuk, pestisida, dan air irigasi yang terkontaminasi. Makrozobentos banyak digunakan sebagai bioindikator kualitas air dan ekosistem perairan, di mana mikroplastik dapat menempel dan masuk ke jaringan makrozobentos seperti gastropoda dan kepiting melalui saluran pencernaan. Dalam rangka pengelolaan ekosistem sawah dan irigasi yang sehat, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis kontaminasi dan membuat model keterkaitan antara sampah makroplastik dengan mikroplastik di air, sedimen, dan makrozobentos dominan yang ditemukan di ekosistem sawah dan saluran irigasi wilayah Malang Raya, khususnya gastropoda. Penelitian dilakukan di Sentra Produksi Padi Malang Raya, meliputi Kecamatan Turen, Dampit, Singosari, dan Kepanjen. Berikut merupakan kerangka operasional penelitian yang dilakukan. Kebaruan penelitian ini berupa potensi penggunaan gastropoda sebagai bioindikator kontaminasi mikroplastik di ekosistem, serta penggunaan model struktural PLS untuk menentukan keterkaitan antar variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kepadatan jenis sampah makroplastik tertinggi adalah LDPE, PET, plastik lain, PS, HDPE, PVC, dan PP. Sampah makroplastik di ekosistem sawah nyata lebih rendah dibandingkan dengan saluran irigasi. Kepadatan makroplastik tertinggi di sawah dan saluran irigasi Kepanjen. Kepadatan mikroplastik di sedimen, perairan, dan gastropoda tertinggi ditemukan dalam bentuk fiber, fragmen, dan film, sedangkan bentuk pelet, microbeads, dan foam hanya ditemukan di perairan lokasi tertentu. Ekosistem sawah dan saluran irigasi di Kecamatan Turen dan Dampit mempunyai kepadatan mikroplastik di perairan dan sedimen lebih tinggi dibandingkan lokasi lain. Selain itu, di saluran irigasi Kepanjen juga ditemukan mikroplastik sedimen yang termasuk tinggi. Sedangkan mikroplastik di gastropoda ditemukan tinggi di sawah dan irigasi Kepanjen, serta ditemukan tertinggi di gastropoda sawah Singosari. Kualitas air di sawah dan saluran irigasi wilayah Malang Raya memenuhi standar baku mutu PP nomor 22 tahun 2021 kelas 3 untuk keperluan pertanian, kecuali kadar BOD di Turen dan Dampit. Hal ini mengindikasikan telah terjadi degradasi berupa eutrofikasi di sawah Turen dan Dampit. Hasil pemantauan kualitas sedimen beberapa ekosistem sawah dan saluran irigasi mempunyai variasi yang kecil antar lokasi dan antara sawah dan irigasi, kecuali kadar bahan organik total sedimen di sawah signifikan lebih tinggi dibandingkan di irigasi. Hasil analisis biplot menunjukkan perbedaan secara signifikan karakteristik kualitas air dan sedimen, makroplastik dan mikroplastik antara ekosistem sawah dan saluran irigasi. Namun, tidak ada indikasi adanya keterkaitan antara kepadatan makroplastik dengan mikroplastik di gastropoda. Hal ini menunjukkan adanya korelasi positif antara kepadatan sampah makroplastik dengan kepadatan mikroplastik dan nilai pH di sedimen yang selanjutnya berdampak pada penurunan kadar BOT dan BOD. Berdasarkan hasil analisis model struktural menggunakan PLS, terbukti bahwa aktivitas antropogenik telah berdampak pada peningkatan makroplastik, terutama dari polimer HDPE, LDPE, PS, dan plastik lain, yang selanjutnya makroplastik akan memicu peningkatan mikroplastik di sedimen, terutama jenis fiber dan film. Hasil model menunjukkan kepadatan mikroplastik di sedimen secara positif signifikan mempengaruhi peningkatan mikroplastik di gastropoda. Disimpulkan bahwa gastropoda berpotensi mengakumulasi mikroplastik dalam tubuhnya, terutama di saluran pencernaan. Hasil perhitungan BCF menunjukkan bahwa kemampuan gastropoda untuk mengakumulasi mikroplastik di sedimen sebesar 3,8 hingga 245,8. Aktivitas antropogenik menurunkan kualitas air sawah dan irigasi, meningkatkan BOD serta kepadatan makroplastik yang pada akhirnya mendorong akumulasi mikroplastik di sedimen dan saluran pencernaan gastropoda. Karena itu, gastropoda berpotensi menjadi bioindikator pencemaran mikroplastik. Peningkatan kualitas ekosistem sawah dan irigasi memerlukan pengendalian aktivitas antropogenik, termasuk pengelolaan sampah berbasis 3R.